Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri dalam bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gametogenesis. Nah, di sini kita akan membahas masalah tentang gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Gametogenesis itu merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup pada proses perkembangbiakan generatif hewan maupun tumbuhan. Bahan baku tersebut berupa sel kelamin yang disebut dengan gamet. Gamet jantan dan betina itu diperlukan untuk membentuk zigot, embrio, kemudian individu baru. Gametogenesis itu melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduksi. Pada hewan dan manusia, gametogenesis itu terjadi pada testis dan ovarium, sedangkan pada tumbuhan terjadi pada putik dan benang sari. Hasil gametogenesis adalah sel-sel kelamin, yaitu gamet jantan sperma, dan gamet betina adalah ovum atau sel telur. Nah, yang pertama, gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan yang dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet jantan atau sperma, sementara oogenesis itu adalah proses pembentukan gamet betina atau disebut juga dengan ovum atau sel telur. Gametogenesis itu memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan. Spermatogenesis dan oogenesis itu termasuk pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pembentukan gamet atau gametogenesis itu terjadi secara meiosis di dalam organ reproduksi. Hasil gametogenesis adalah gamet dengan kromosom berjumlah setengah dari kromosom induk atau N ya, disingkat dengan N. Nah, yang pertama gametogenesis pada pria itu disebut dengan spermatogenesis yang berlangsung pada testis, sementara pada wanita itu disebut dengan oogenesis dan berlangsung di ovarium. Nah, yang pertama adalah spermatogenesis. Nah, di dalam testis terdapat saluran-saluran kecil yang disebut dengan tubulus seminiferus. Pada dinding sebelah dalam saluran ini terjadi proses spermatogenesis. Nah, di bagian tersebut terdapat sel-sel induk sperma yang bersifat diploid atau 2N yang disebut dengan spermatogonium yang diploid ya. Nah, kemudian pembentukan sperma terjadi ketika spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer atau sel sperma primer. Nah, selanjutnya sel spermatosit primer itu mengalami meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar dan bersifat haploid. Setiap sel spermatosit sekunder mengalami meiosis 2, sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang sama besar dan bersifat haploid. Nah, mula-mula spermatid akan berbentuk bulat, lalu sitoplasmanya semakin banyak berkurang dan tumbuh menjadi sel spermatozoa. Setiap spermatozoa mempunyai ekor atau flagel untuk membantu pergerakan dan mengandung akrosom yang dapat menghasilkan enzim, yang mana enzim nanti berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Satu spermatosit primer akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan akhirnya terbentuk 4 sel spermatozoa yang masing-masing bersifat haploid dan fungsional. Nah, yang berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Kemudian, sel induk telur yang disebut dengan oogonium tumbuh membesar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang mana menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sama besar. Meiosis 1 pada oosit primer akan menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu 1 sel besar dan 1 sel kecil. Sel yang besar disebut dengan oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut dengan badan polar atau polar body, atau kalau kita bilang kutub primer. Nah, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan secara meiosis pada tahap kedua, yang mana oosit sekunder akan menghasilkan 2 sel yang berbeda.
Satu sel yang besar disebut ootit yang akan berkembang menjadi ovum. Sedangkan sel yang kecil disebut dengan badan kutub. Sementara itu, badan kutub hasil meiosis 1 juga membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Jadi hasil akhir oogenesis adalah satu ovum atau satu sel telur yang fungsional dan 3 badan kutub yang mengalami degenerasi atau mati. Pada manusia, khususnya wanita, pematangan oosit primer itu terjadi hingga memasuki masa pubertas. Selanjutnya akan terjadi pematangan akhir, kemudian ovulasi dan pembelahan secara meiosis 1. Sekitar satu sel telur matang dan dilepaskan melalui ovulasi dalam 1 bulan. Pola ovulasi ini terus berlangsung hingga menopause, berhentinya siklus menstruasi. Jika pada sel telur yang diovulasi terjadi fertilisasi, pembelahan meiosis 2 terjadi dan sel telur berkembang menjadi embrio. Nah, kita lanjutkan mengenai tentang gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan berbunga, gametogenesis itu diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan disebut dengan mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut dengan megasporogenesis. Nah, yang pertama mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu berlangsung di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau antera. Nah, kepala sari ini akan menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. Pembentukan sel sperma dimulai dari sebuah sel induk mikrospora diploid yang disebut mikrosporosit di dalam antera. Mikrosporosit ini mengalami meiosis 1 menghasilkan sepasang sel haploid. Selanjutnya, sel ini mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Keempat mikrospora ini berkelompok menjadi 1 hingga disebut sebagai tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan mitosis. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Sel vegetatif ini mempunyai ukuran yang lebih besar daripada sel generatif. Struktur bersel 2 ini terbungkus dalam dinding sel yang tebal. Kedua sel dan dinding sel ini bersama-sama membentuk sebuah butiran serbuk sari yang belum dewasa. Setelah terbentuk serbuk sari, inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis, hingga terbentuklah 2 inti sel sperma. Sementara itu, inti vegetatifnya tidak membelah. Pembentukan sel sperma ini dapat terjadi sebelum serbuk sari keluar dari antera atau pada saat serbuk sari sampai di kepala putik atau stigma. Pada saat inilah tangkai serbuk sari mulai tumbuh. Pada umumnya, pembelahan mitosis sel generatif terjadi setelah bulu serbuk sari menembus stigma atau mencapai kantung embrio di dalam bakal biji atau ovulum. Nah, berikutnya megasporogenesis. Proses megasporogenesis itu terjadi di dalam bagian betina bunga, yaitu pada bakal biji atau ovulum, yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium pada pangkal putik. Nah, di dalam bakal biji terdapat sporangium yang mengandung megasporopit yang bersifat diploid. Selanjutnya, megasporopit ini akan mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. 3 buah megaspora mengalami degenerasi dan mati, tinggal sebuah megaspora yang masih hidup. Nah, megaspora yang hidup ini mengalami pembelahan kromosom secara mitosis selama 3 kali berturut-turut, tanpa diikuti pembelahan sitoplasma. Hasilnya berupa sebuah sel besar yang disebut kandung lembaga muda yang mengandung 8 inti haploid. Kandung lembaga ini dikelilingi oleh kulit atau integumen. Nah, kemudian di ujungnya terdapat sebuah lubang atau mikropil sebagai tempat masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Selanjutnya, 3 dari 8 inti tadi menempatkan diri di dekat mikropil. 2 di antara 3 inti yang merupakan sel sinergit mengalami degenerasi. Sementara itu, inti yang ketiga berkembang menjadi sel telur. 3 buah inti lainnya bergerak ke arah kutub kalaza, tetapi kemudian mengalami degenerasi pula. Ketiga inti ini dinamakan inti antipoda.
Nah, sisanya dua inti yang disebut inti kutub bersatu di tengah kandung lembaga dan terjadilah sebuah inti diploid atau 2N. Inti ini disebut inti kandung lembaga sekunder. Ini berarti kandung lembaga telah masak yang disebut dengan megagametopit dan siap untuk dibuahi. Kemudian kita lanjutkan mengenai tentang perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Nah, perbedaan itu bisa kita lihat dari yang pertama, pengertian spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan suatu proses yang terjadi di dalam tubuh pria dalam proses pembentukan sperma yang mana melalui pembelahan secara mitosis dan juga meiosis. Sedangkan oogenesis itu merupakan suatu proses untuk membentuk ovum atau sel telur dalam tubuh wanita yang terjadi secara mitosis maupun meiosis. Nah, kemudian yang kedua dilihat dari tempat terjadinya. Proses spermatogenesis itu terjadi pada tubulus seminiferus yang terdapat pada testis atau organisme jantan. Sedangkan oogenesis itu terjadi pada folikel ovarium yaitu terdapat pada organisme betina. Yang ketiga dilihat dari tujuan spermatogenesis dan oogenesis. Proses spermatogenesis itu memiliki tujuan untuk membentuk sperma yang berlangsung di dalam tubulus seminiferus yang terjadi di dalam testis. Sedangkan proses dari terjadinya oogenesis ini memiliki tujuan dalam terbentuknya sel telur atau ovum yang mana prosesnya itu terjadi di dalam organisme betina yaitu pada folikel ovarium. Nah, kemudian kita lihat dari prosesnya. Nah, dalam proses pembentukan spermatogenesis ini akan dimulai semenjak akil balik hingga mati. Sedangkan proses terjadinya oogenesis mempunyai waktu yang lumayan panjang untuk beristirahat, yaitu semenjak terjadinya menstruasi hingga menopause. Nah, yang berikutnya dilihat dari tahapan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, tahapan dari spermatogenesis yaitu spermatogonium, yaitu merupakan tahap yang paling pertama dari proses spermatogenesis yang mana terdiri atas 46 kromosom dengan sifat diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer, yaitu merupakan hasil pembelahan mitosis pada proses spermatogonium. Dan dalam tahap ini terjadi pendewasaan serta tidak terjadi pembelahan. Nah, kemudian spermatosit sekunder yaitu merupakan hasil pembelahan pada tahap spermatosit primer secara meiosis 1 yang mana terdapat 23 kromosom dengan sifat yang haploid. Nah, kemudian spermatid yaitu merupakan hasil pembelahan secara meiosis 2 pada tahap spermatosit sekunder yang terdiri atas 23 kromosom haploid. Kemudian spermatozoa atau sperma yaitu merupakan suatu perubahan bentuk dari spermatid yang mana memiliki beberapa bagian seperti ekor, leher, serta kepala. Nah, yang berikutnya oogenesis, yaitu tahapannya yang pertama adalah ooganium. Merupakan tahap awal dari proses oogenesis, terdiri atas 46 kromosom dengan sifat yang diploid. Nah, kemudian oosit primer merupakan hasil dari pembelahan mitosis pada tahap ooganium, merupakan suatu tahap pendewasaan dan tidak terjadi pembelahan, terdiri atas 46 kromosom yang diploid. Nah, kemudian oosit sekunder serta polosit, yaitu merupakan hasil pembelahan meiosis 1 pada tahap oosit primer, tersusun atas 23 kromosom yang haploid. Kemudian ootit serta 3 sel polosit, merupakan hasil pembelahan meiosis 2 pada tahap oosit sekunder dan juga polosit, tersusun atas 23 kromosom yang haploid. Nah, kemudian ovum, yaitu merupakan bentuk diferensiasi dari ootit yang mana sebagian tahap terakhir yaitu ovum yang telah matang serta fungsional. Nah, yang berikutnya kita lihat dari hasilnya. Pada proses spermatogenesis menghasilkan 4 sel anakan atau sel sperma yang sama besar dan fungsional. Serta pada proses oogenesis menghasilkan 1 sel telur atau ovum serta 3 sel polosit atau badan polar. Nah, kemudian kita lihat dari badan kutubnya. Pada spermatogenesis itu tidak memiliki badan kutub dan pada oogenesis memiliki 2 buah badan kutub atau badan polar. Nah, kemudian kita lihat dari tempat pematangannya. Pada spermatogenesis, semua tahap pematangan itu di dalam testis. Dan pada oogenesis itu, pada tahap pertama, pembelahan terjadi pematangan di dalam ovarium. Serta pada tahap kedua, terjadi di luar ovarium. Demikianlah pembahasan mengenai tentang gametogenesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.